Sebuah video yang beredar luas di media sosial menarik perhatian publik internasional. Video tersebut memperlihatkan sekelompok orang yang mengatasnamakan ASNLF melakukan aksi penyampaian aspirasi politik di luar negeri. Dalam rekaman itu, mereka secara terbuka menyerukan kemerdekaan bagi Aceh, Papua, dan Maluku. Aksi tersebut dilakukan di depan gedung International Criminal Court atau ICC yang berlokasi di Den Haag, Belanda. ICC sendiri dikenal sebagai lembaga peradilan internasional yang menangani kejahatan berat, termasuk dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang bersifat lintas negara. Dalam video yang dirilis, para peserta aksi terlihat membawa sejumlah spanduk dan poster. Mereka juga meneriakkan slogan serta seruan politik yang menuntut kemerdekaan bagi 3 wilayah di Indonesia, yakni Aceh, Papua, dan Maluku. Seruan tersebut ditujukan kepada komunitas internasional, khususnya lembaga-lembaga hukum dan hak asasi manusia global. Rilis video ini disebut-sebut tidak terlepas dari situasi yang terjadi di dalam negeri. Video tersebut muncul tidak lama setelah terjadinya bentrokan antara aparat Tentara Nasional Indonesia dengan sebuah konvoi yang membawa dan mengibarkan bendera bulan bintang di Aceh. Insiden tersebut sebelumnya telah dilaporkan oleh berbagai media dan memicu perhatian publik. Kelompok ASNLF menilai peristiwa bentrokan itu sebagai bagian dari konflik yang lebih luas. Melalui video ini, mereka berupaya mengaitkan kejadian di lapangan dengan narasi politik serta isu hak asasi manusia yang kemudian dibawa ke ranah internasional. Dalam rekaman tersebut, para peserta aksi menyampaikan klaim bahwa Aceh, Papua, dan Maluku memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri atau self-determination. Mereka menilai bahwa hak tersebut menurut sudut pandang mereka belum sepenuhnya terpenuhi. Oleh karena itu, mereka berharap aksi ini dapat membuka mata dunia internasional terhadap situasi yang mereka anggap sebagai bentuk ketidakadilan. Berdasarkan pesan yang disampaikan, aksi di depan gedung ICC ini memiliki beberapa tujuan utama. Pertama, menginternasionalkan isu Aceh, Papua, dan Maluku agar mendapat perhatian global. Kedua, mengaitkan konflik dan ketegangan yang terjadi di Indonesia dengan dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Dan ketiga, mencari dukungan serta legitimasi internasional atas tuntutan politik yang mereka suarakan. Namun, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari pihak International Criminal Court terkait aksi tersebut maupun tuntutan yang disampaikan oleh kelompok ASNLF. ICC juga belum memberikan tanggapan apakah aksi itu memiliki dampak hukum atau akan ditindaklanjuti dalam bentuk apapun. Aksi di Den Haag ini menambah daftar upaya kelompok-kelompok tertentu yang berusaha membawa isu separatisme Indonesia ke forum internasional. Pemerintah Indonesia sendiri secara konsisten menegaskan bahwa Aceh, Papua, dan Maluku merupakan bagian sah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia serta menolak segala bentuk upaya pemisahan diri. Sementara itu, Sultan Malikul Alam Shah yang merupakan mantan kombatan GAM turut memberikan pandangannya dan membongkar siapa sebenarnya Tengku Fajri yang dituduh sebagai aktor utama di balik bentrok beberapa waktu yang lalu. Berikut pernyataan selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatian, warning kepada seluruh yang disebut rakyat Aceh. Kalian jangan percaya pada Fajri Krung ini yang ada di luar negara. Fajri Krung ini yang berkowar-kowar Aceh merdeka di luar negara. Beliau ini pendusta. Kalian rakyat Aceh dijadikan tumbal. Dijadikan tumbal oleh orang-orang yang ada kepentingan seperti Fajri. Ia bicara masalah PBB. Dari mulai Hasan Tiro, PBB juga.
Tidak ada satu negara pun yang mendukung Aceh karena saya ex-komandan GAM dan ex-komandan politik di Eropah. Kalian jangan terpengaruh dengan agenda-agenda Fajri ini. Ini provokator. Di saat kalian dipengaruhi oleh orang-orang ini, wahai rakyat Aceh, kalian akan membawa bendera dan kalian akan anarkis dengan TNI. Lalu TNI hilang kesabaran. Di saat hilang kesabaran, kalian akan dipukul. Ya. Akan kena pukul, kena sepak, kena terajang. Ya. Jadi yang jadi tumbal itu rakyat. Di saat kalian kena pukul, ini orang-orang Aceh yang ada di Eropah, di provokator ini, mereka bersuara nanti di Eropah. Macam mana mereka bersuara? TNI memukul rakyat Aceh, TNI menembak rakyat Aceh. Ini politik yang mereka bawa di Eropah. Sebab saya sudah berpengalaman dan saya sangat mengerti watak TNI, tentara, karena saya bekas tentara. Sikap tentara ini membunuh dan dibunuh. Jadi saya himbaukan kepada pihak TNI maupun kepada pihak masyarakat Aceh, kalian jangan mudah diadu domba oleh orang-orang Aceh yang ada di Eropah. Mereka itu semua provokator. Kalian jadi tumbal. Kalian nanti jadi tumbal. Di saat kalian dipukul, dihantam, diadu domba antara masyarakat Aceh dengan TNI, lalu mereka bawa lari bendera bintang bulan di Eropah. TNI adalah teroris, TNI adalah pembunuh rakyat. Ini sistem politik yang mereka ciptakan. Karena politik mereka itu sudah basi dari zaman Hasan Tiro sampai zaman mereka ini. Jadi rakyat Aceh, kalian jangan mudah terpancing. Sebab saya sudah berpengalaman bagaimana cara mereka berpolitik di Eropah, berpengalaman di dalam perang. Walaupun saya masih muda, saya tahu watak tentara bagaimana membunuh dan dibunuh. Itu lumrah dalam peperangan. Jadi untuk persatuan pribumi Nusantara dari Sabang sampai Merauke, kita harus bersatu. Dan rakyat di mana-mana pun jangan menghina rakyat di Aceh, karena rakyat di Aceh ramai yang tidak paham politik, maupun kalian juga kurang paham politik maupun sejarah. Jadi saya himbaukan kepada pihak Interpol dan kepada pihak pusat, ini orang tangkap. Inilah provokator. Ini orang tangkap. Karena Hasan Tiro juga dulu mau ditangkap oleh pihak polisi Swedia. Karena Hasan Tiro tidak dapat bukti waktu digerebek rumah beliau di Sweden. Bukti Aceh Merdeka itu mereka sembunyikan semua. Seandainya dapat bukti Aceh Merdeka, Hasan Tiro kena tahan oleh polisi Swedia. Jadi Fajri, kamu jangan jadi provokator. Saya himbaukan kepada pihak Interpol maupun pihak Presiden, tangkap ini orang melalui Interpol. Sekian, terima kasih.